Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang hadis sahih. Sahih adalah lawan dari sakim, artinya sehat lawan sakit, hak lawan yang batil. Sedangkan menurut istilah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung sampai berakhir pada Rasulullah atau sahabat atau tabi'in. Hadis sahih adalah bukan hadis yang kontroversi dan terkena ilat yang menyebabkan cacat dalam penerimaannya. Menurut muhaddisin, hadis dapat dinilai sahih apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, sanadnya bersambung. Jadi suatu sanad dapat dikatakan bersambung apabila seluruh rawi dalam sanad itu benar-benar adil dan dhabit. Antara rawi dengan rawi terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis yang sah. Dua, rawinya bersifat adil. Menurut Syudi Ismail, kriteria periwayatan yang bersifat adil adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua berstatus mu'alaf, yang ketiga melaksanakan ketentuan agama, yang keempat memelihara muru'ah. Yang ketiga, rawinya bersifat dzabit. Dzabit adalah bahwa rawi yang bersangkutan dapat menguasai hadisnya dengan baik dengan hafalan yang kuat atau dengan kitabnya, lalu ia mampu mengungkapkannya kembali ketika meriwayatkannya. Yang keempat, tidak berilat. Maksudnya bahwa hadis yang tidak berilat adalah hadis yang bersangkutan terbebas dari cacat kesahihannya, maka hadis itu terbebas dari sifat-sifat samar yang membuatnya cacat, meskipun tampak bahwa hadis itu tidak menunjukkan adanya cacat tersebut. Yang kelima, tidak janggal. Kejanggalan hadis terletak pada adanya perlawanan antara suatu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dapat diterima periwayatannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih kuat, disebabkan kelebihan jumlah sanad dalam kedhabitan atau adanya segi-segi tarjih yang lain. Jadi, hadis sahih adalah hadis yang rawinya adil dan sempurna, kedhabitannya sanad mutasil dan tidak ada cacat, matannya marfu, tidak cacat dan tidak janggal. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan secara bahasa berarti al-jamal. Hasan juga dapat berarti sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis hasan ini, karena melihat bahwa ia merupakan pertengahan antara hadis sahih dan hadis dhaif, dan juga karena sebagian ulama mendefinisikan sebagai salah satu dari bagiannya. Hasan dibagi menjadi dua, yaitu hasan li zatihi dan hasan li ghairihi. Hasan li zatihi yaitu hadis yang telah memenuhi syarat hadis hasan yang sudah ditentukan. Yang kedua, hadis hasan li ghairihi, yaitu hasan yang tidak mempunyai syarat atau yang tidak mempunyai syarat yang sempurna. Selanjutnya adalah pengertian hadis dhaif. Hadis dhaif dalam bahasa Arab artinya adalah hadis yang lemah. Hadis dhaif adalah kategori hadis yang tertolak dan tidak dapat dinyatakan kebenarannya berasal dari perkataan atau perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam istilah disebutkan bahwasannya hadis ini adalah hadis yang tidak mencapai sifat hasan dan sahih. Hukum dalam meriwayatkannya menurut ahli hadis adalah boleh. Hadis ini tidak boleh diriwayatkan kecuali dalam periwayatannya tersebut hadis tidak disertai dengan penjelasan yang tidak berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan tidak berkaitan dengan syariat seperti halal dan haram. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kehujahan hadis sahih, hasan dan dhaif dalam hukum Islam. Yang pertama, al-hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kedudukannya menjadi sangat penting dalam menjelaskan berbagai persoalan yang masih bersifat global di dalam Al-Quran. Namun demikian, adanya perbedaan periwayatan antara Al-Quran dan al-hadis telah memunculkan beberapa ketidaksempurnaan, terutama tingkat keabsahan validitas hadis setelah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Karena itu, tingkat kehujahan hadis-hadis tersebut sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kehujahan hadis sahih dalam hukum Islam. Para ulama termasuk ahli hadis dan usul fikih yang pendapatnya dapat dijadikan hujah dan wajib diamalkan baik rawinya seorang diri maupun terdapat rawi lain yang meriwayatkan bersamanya, atau perawi masyhur yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tetapi tidak mencapai derajat mutawatirnya. Hadis sahih wajib diamalkan dan dijadikan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kehujahan hadis hasan dalam hukum Islam. Hadis hasan memiliki tingkat derajat keabsahannya di bawah hadis sahih. Namun, hadis hasan adalah hadis yang dapat diterima dan dipergunakan sebagai dalil atau hujah dalam menetapkan suatu hukum atau sebagai pedoman kita untuk beramal.
Para ulama hadis, usul fikih, dan fuqaha sepakat tentang kehujahan hadis hasan. Yang ketiga, kehujahan hadis dhaif dalam hukum Islam. Hadis dhaif memiliki tingkat keabsahannya yang diragukan. Demikian pula tingkat kehujahannya atau sebagai dalil hukumnya yang lemah. Oleh karena itu, mengutip pendapat dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa hadis dhaif dapat digunakan sebagai dalil hukum atau sumber dengan beberapa syarat. Yang pertama, syarat hadis dhaif adalah tingkat kedhaifannya tidak terlalu parah. Menurut pendapat para ulama, masih ada di antara hadis dhaif yang bisa dijadikan hujjah, asalkan bukan dalam perkara akidah, syariah, atau hukum halal dan haram. Hadis yang levelnya tingkat kedhaifannya tidak terlalu parah boleh digunakan untuk perkara fadailul a'mal atau keutamaan akmal. Yang kedua, syaratnya berada di bawah nas lain yang sahih. Hadis dhaif dijadikan sebagai dasar dalam fadailul a'mal, harus ada hadis lain yang menguatkannya, dan hadis lainnya harus sahih, tidak menggunakan hadis tersebut. Dan yang ketiga, syaratnya ketika mengamalkan tidak boleh meyakini kesabitannya. Maksudnya, ketika kita mau mengamalkan hadis dhaif, kita tidak boleh meyakini sepenuhnya bahwa merupakan sabda Rasulullah atau perbuatan beliau, tetapi hanya menduga atas kepastian datangnya informasi dari Rasulullah SAW.